Euforia masyarakat Indonesia pecah. Garuda Muda cetak sejarah bisa lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Bukan hanya berpeluang untuk bisa juga lolos ke Olimpiade Paris, timnas U23 juga membuka peluang dan bukan mustahil mendapatkan ataupun meraih gelar juara Asia. Lalu seberapa besar potensi ini bisa diraih oleh para timnas Garuda Muda? Dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bersama kami pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat sore, Bung Ropan, apa kabar? Selamat sore, Mas Bram. Kabar baik? Alhamdulillah dalam kabar baik. Jadi langsung saja, kalau tadi malam kita melihat cukup Ya, agresif begitu ya timnas Indonesia dan terlihat tidak inferior begitu. Jadi bagaimana analisa Anda? Apakah memang sudah ada perubahan yang cukup besar begitu di mentalitas Bung Ropan? saya kira ini kan persoalan pemain-pemain muda kita ini adalah soal mental. Dan mereka melalui itu dengan sangat baik. Itu sudah teruji ketika kita menang melawan Australia. Ya, rasa percaya diri itu tumbuh. Kemudian kita menang melawan Yordania bahkan dengan 4 gol. Mereka lebih tambah percaya diri. Yang kemudian lagi kita akan bertarung dengan Korea Selatan. Jadi tidak ada lagi mereka punya rasa takut. Nyali ini yang diperlukan buat mereka. Jadi mereka masuk lapangan dengan beberapa aspek penting yang mendukung tim nasional Indonesia. Di samping racikan skema strategi yang baik dari sang pelatih Sintayong. Tetapi juga di sini dilalui dengan mental, fisik, ya, bagaimana disiplin mereka bermain, komunikasi di lapangan yang terjadi, kerja keras mereka, itu yang terlihat, fighting spirit mereka. Ya. Dan terutama dalam perpanjangan waktu saya lihat, Korea itu sudah habis di sana. Korea berpikir, pemain-pemain Korea, bahwa mereka mampu mengalahkan Indonesia dalam adu penalti. Sehingga mereka tuh ingin ya mengalahkan kita di situ. Tapi mereka lupa bahwa adu penalti itu tergantung dari mental setiap pemain. Dan akhirnya kan dua pemain mereka tidak bisa membuat gol dalam adu penalti gitu. Oke, menarik. Kalau Anda mengatakan energinya memang rasanya cukup besar begitu dari awal, koordinasinya seperti apa? Karena biasanya ini juga menjadi semacam ketakutannya bahwa senjata makan tuan begitu, ketika energinya besar, maka koordinasinya yang akan nanti terlihat lemah. Kemarin seperti apa dalam analisa Anda? Kalau bicara koordinasi bagus, antar lini kita jalan dengan baik. Artinya kita tidak banyak kehilangan bola. Biasanya kan pemain-pemain itu panik ketika di pressing. Menghadapi Korea ini kan tim kuat. Tim yang selalu bisa langganan ikut di Piala Asia, kemudian mereka apalagi ke Olimpiade 8 kali berturut-turut dan putus di tangan kita. Mereka harus pulang. Pasti mereka kecewa. Nah, sekarang kita kembali ke organisasi. Bagus di antara transisi permainan kita, dari bertahan ke menyerang oke, dari menyerang ke bertahan juga bagus. Build up serangan kita baik. Ya, double pivot kita yang dimainkan oleh Ivar Yener dan Nathan Cho ini menjadi kunci buat kita. Sulit untuk bisa mencetak gol ke gawang Korea. Di fase grup mereka itu meraih 3 kemenangan 9 poin tanpa kebobolan. Baru dengan Indonesia mereka itu kebobolan, Mas Bram, dengan 2 gol. Jadi mereka merasakan betapa sulitnya menghadapi Indonesia karena permainan Indonesia yang sangat rapat, sangat disiplin di lapangan. Sehingga mereka selalu tertinggal kan. Gitu. Oke, berarti kalau kemudian kita lihat ini menjadi prestasi juga pada track record timnas kita begitu ya. Bagaimana nanti di semifinal? Ya. Paling tidak kalau boleh kita perkirakan ada Arab Saudi atau kemudian Uzbekistan begitu yang pernah menjadi juara. Peluang dan semangat itu masih bisa terjaga tidak dalam analisa Anda? Justru itu saya pikir ini tumbuh lebih tinggi dari anak-anak. Motivasi mereka, tekad mereka itu akan lebih jauh lebih meningkat. Karena mereka sudah melewati fase yang sangat rumit ya. Di fase grup itu tidak mudah. Kita berada di grup keras. Qatar, Australia, Yordania. Kita keluar dari grup itu menghadapi macan Asia seperti Korea Selatan yang lebih diunggulkan. Dan kita melewati Korea Selatan. Artinya ini mental kita pemain sudah terasa. Dan kita akan, siapapun lawan kita sudah tanggung. Kita sudah ada di 4 besar. Di sini pun kita akan bertarung untuk merebut salah satu jatah langsung ke Olimpiade musim panas di Paris. Karena kalau kita ke final, itu sudah pasti dapat jatah ke Paris. Karena ada 3, peringkat pertama 1, 2, 3 langsung lolos. Peringkat keempat harus play-off dengan wakil Afrika kan, Guinea. Jadi saya pikir kalau bicara di semifinal, kita tidak perlu takut. Ya, melawan Arab Saudi, melawan Uzbek sama. Level Arab Saudi dan Uzbek dengan Korea Selatan. Sama dengan Australia. Jadi untuk apa kita takut bermain? Level permainan kita kok bagus? Ya, kita unggul dari Korea Selatan tidak mudah. Ball position kita menang. 53%, 47%. Ya, dari menembak kita lebih tinggi. Ya. Oke, walaupun kemudian Rafael Strijk nanti juga tidak ada begitu ya, karena absen akumulasi kartu kuning begitu. Nah, akumulasi 2 kartu kuning. Bagaimana itu nanti soal atau keabsenan dari Strijk nanti, Bung Ropan? Saya pikir ya memang ada pengaruhnya karena dia kan lagi bagus untuk mencetak brace kemarin, ya termasuk dalam adu penalti. Tapi kita masih punya Ramadan Sananta yang bisa diandalkan oleh Sintayong.
untuk bermain melapis dengan Marcelino di depan dan Witan Soleman. Jadi saya pikir oke lah. Dia memang betul-betul pemain nomor 9. Kalau Rafael ini kan lebih bermain di flank, tapi kemarin dia dicoba masuk lagi kembali ke posisi striker. Dan dia menjalankan tugas dengan baik. Sayang memang tanpa Rafael Struijk, karena kita butuh pemain seperti dia. Di saat dia lagi meningkat, motivasi dia lagi bagus, tapi dia tidak bisa bermain dengan 2 kartu kuning. Tetapi itu tadi, paling tidak alternatif opsi yang akan diambil adalah memainkan Hoki Caraka atau Ramadan Sananta. Saya memilih Ramadan Sananta yang akan dimainkan dalam pertandingan semifinal menghadapi entah lawan Uzbek atau Arab Saudi. Begitu, Mas Bram. Oke, dan kalau begitu terakhir Bung Ropan, jadi artinya apa evaluasi yang harus dilakukan? Apakah kemudian soal mentalitas yang terus meningkat tadi juga harus kemudian dikontrol pula begitu agar tidak kemudian euforia ini terus terbawa malah nanti akhirnya menjadi senjata makan tuan begitu, Bung? Saya pikir cukup euforia ini. Ya, sudah lewat, sekarang harus fokus ke pertandingan semifinal. Ya, jangan lagi terlalu bergembira di sini. Ya, sudah lewat lah itu. Nah, kita sekarang memburu untuk tiket bagaimana bisa keluar dari semifinal dan memburu, bukan tidak mungkin kita bisa menjadi juara kalau kita ke final. Jadi anak-anak sekarang ya harus konsen benar. Tetap ada latihan dari STY, kemudian berharap kita bisa mengalahkan salah satu di antara Uzbek dan Arab Saudi. Nah, tips dari saya juga di sini, ketika menghadapi salah satu di antara mereka, jangan terlalu banyak membuang-buang peluang depan gawang. Karena lawan Korea kemarin kita banyak peluang. Mestinya kita menyelesaikan itu di 90 menit. Tapi peluang ini 5 on target. Cuma dua yang masuk ya dari kita. Jadi sebenarnya ini bisa ditingkatkan. Kalau kita bisa memanfaatkan setiap peluang untuk menjadikan gol, kita bisa mengatasi Arab, bisa mengatasi Uzbekistan. Oke, Gitu, memanfaatkan peluang begitu ya. Oke, itu mungkin bisa menjadi catatan. Terima kasih waktu dan juga insight Anda, tentu doa kita bersama untuk timnas agar lebih baik lagi di semifinal nanti. Terima kasih pengamat sepak bola Bung Ropan, Roni Pangemanan telah bergabung sama kami. Sehat selalu, Bung.